Bagaikan mimpi buruk bagi Rusia, Cina dikabarkan tak akan lagi beri bantuan sebab merusak reputasi. Konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa dan Cina pun telah bertemu untuk pertemuan puncak pertama mereka dalam 2 tahun dengan Brussels menekan Beijing untuk jaminan bahwa mereka tidak akan memasok Rusia dengan senjata atau membantu Moskow menghindari sanksi Barat yang dikenakan atas invasi skala penuh ke Ukraina. Dalam bahasa terbuka yang tidak biasa, para pejabat Uni Eropa yang dekat dengan persiapan KTT Jumat mengatakan bantuan apapun yang diberikan kepada Rusia akan merusak reputasi internasional Cina dan membahayakan hubungan dengan mitra dagang terbesarnya, yakni Eropa dan Amerika Serikat. Presiden Komisi Eropa dan Dewan Eropa Ursula von der Leyen dan Charles Michel bersama dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell memulai pembicaraan virtual dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang. Pejabat itu mengatakan, apakah kita memperpanjang perang ini atau kita bekerja sama untuk mengakhiri perang ini? Itu adalah pertanyaan penting untuk KTT. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengulangi seruan Cina untuk pembicaraan damai minggu ini, menambahkan kekhawatiran yang sah dari semua pihak yang harus diakomodasi. Selain itu, Wang Yiwei, pakar Eropa di Universitas Renmin Beijing mengatakan, Cina dan Uni Eropa ingin perang berakhir. Cina sendiri memiliki kekhawatiran bahwa negara-negara Eropa mengambil isyarat kebijakan luar negeri garis keras dari Amerika Serikat dan telah meminta Uni Eropa untuk mengecualikan campur tangan eksternal dari hubungannya dengan Cina. Uni Eropa tiba-tiba beralih pada tahun 2019 dari bahasa diplomatik yang lembut untuk menyebut Cina sebagai saingan seismik, tetapi melihatnya sebagai mitra potensial dalam memerangi perubahan iklim dan pandemi. Brussels dan Beijing menyimpulkan perjanjian investasi pada akhir 2020 yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa kekhawatiran Uni Eropa tentang akses pasar timbal balik. Namun, sekarang ditangguhkan setelah sanksi Brussels terhadap pejabat Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang mendorong Beijing untuk memasukkan individu dan entitas Uni Eropa ke daftar hitam. Cina sejak itu juga menangguhkan impor dari Lituania setelah negara Uni Eropa Baltik. Cina sejak itu juga menangguhkan impor dari Lituania setelah negara Uni Eropa Baltik mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di ibu kotanya, membuat marah Beijing yang menganggap pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri. Tak lagi dukung Rusia, Cina balik arah dukung Ukraina. Cina yang memiliki hubungan baik dengan Rusia belakangan ini ramai disoroti terkait invasi Moskow ke Ukraina. Diduga memberikan dukungan ke Rusia, Cina dikabarkan berbalik arah untuk mendukung Ukraina. Cina baru-baru ini berjanji untuk mendukung Ukraina secara ekonomi dan memuji persatuan negara itu dalam menghadapi serangan Rusia. Terkait sikap tegas Cina atas invasi Rusia ke Ukraina ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Fan Xianrong. Cina tidak akan pernah menyerang Ukraina dan akan menghormati jalan yang dipilih oleh Ukraina. Demikian ujarnya seperti dikutip pikiranrakyat.com. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Cina berusaha untuk secara terbuka menjauhkan diri dari Moskow. Ia juga mengakui bahwa sebelumnya Cina memberikan dukungan kuat terhadap Rusia. Maka dari itu, Zhao tidak berbuat banyak untuk menghilangkan kecurigaan bahwa upaya pintu belakang untuk menopang upaya perang Putin masih berlangsung. Pasalnya, dia tidak bisa menjamin kemungkinan tidak mengirim pasukan militer ke Moskow atau bantuan dari sanksi. Ditanya secara khusus apakah Cina yang mendukung Ukraina akan berarti penolakan untuk mengirim senjata ke Rusia. Dia berkata, itu interpretasi Anda sendiri. Diberitakan sebelumnya, intelijen Amerika Serikat menjelang pertemuan antar diplomat tingkat tinggi Amerika Serikat dan Cina menyatakan Rusia telah menghubungi Beijing untuk mendapatkan dukungan. Rusia dikabarkan telah meminta paket ransum untuk pasukannya, drone, kendaraan lapis baja, peralatan intelijen dan keringanan sanksi ekonomi. Amerika Serikat lantas memperingatkan Cina akan konsekuensi jika mencoba membantu upaya perang Vladimir Putin.
Meski demikian, tidak jelas apakah bantuan Cina telah dikirim untuk Rusia ataukah tidak.